Aku mengepal, aku tengadang, rindu yang aku simpan membawa aku terbang, menjemput bayang-bayang senyap di telan keheningan rimba raya. Welcome to the new 105.8 Light FM. The best slow hit station. The best slow hit station. From the 19th floor of Menara BTN, Jalan Gajah Mada number 1, Harmony Central, Jakarta. Phone number 6332-703. Fax number 634-2707. Short message service 0818-80105A. Marketing Department 525-7892. or click www.litefmjakarta.com. The best slow hit station, 105.8 Light FM. Segala yang ada dalam hidupku, ku sadari semua milikmu. Ku hanya hambamu yang berlumur dosa. Tunjukkan aku jalan lurusmu untuk menggapai surgamu. Terangiku dalam setiap langkah hidupku. Karena ku tahu hanya Kau Tuhanku. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Ku memujamu di setiap waktu. Hanyalah padamu tempatku berteduh, memohon ridho dan ampunanmu. Tunjukkan aku jalan lurusmu untuk menggapai surgamu. Terangiku dalam setiap langkah hidupku. Karena ku tahu hanya Kau Tuhanku. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Ku memujamu di setiap waktu. Hanyalah padamu tempatku berteduh, memohon ridho dan ampunanmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Light Audience, kita lanjutkan kembali berproses menuju kesejatian diri untuk edisi hari ini, Kamis tanggal 11 September 2008. Dan di sesi kedua kita masih akan terus sharing ya bersama Siwo Agus Hidayat. Assalamualaikum Siwo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya baik, silakan di 0216332705 kita buka kembali. Juga di SMS mungkin sudah saya dapatkan 1, 2, 3, 4 SMS ya. Jadi tidak begitu banyak yang kita terima di sesi ini. Namun demikian saya akan coba terima dulu 3 penelpon dari telepon di 6332705. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Iya, kelihatannya ada sedikit baik, silakan di 6332705. Atau sambil kita tunggu telepon, kita coba bacakan SMS terlebih dahulu sih, ya.
Ini dari Anggung. Anggung di Pasar Kamis. Assalamualaikum Siwo. Said. Menurut Siwo, apakah seorang sufi yang memberikan wiridan untuk mendekatkan diri kepada yang kuasa itu diperbolehkan untuk diamalkan secara rutin? Misalnya dengan wirid bacaan yang diambil dari Al-Quran yang tidak urut ayatnya, juga melalui jumlah-jumlah tertentu. Terima kasih atas jawabannya Siwo. Dan ya, untuk Sam, selamat bertugas, thank you. Ya, terima kasih untuk Anggun di Pasar Kemis. Kita coba terima telepon dulu Siwo ya. Itu SMS yang pertama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Dengan siapa ini? Dari Pak Tasir. Pak Tasir di mana Pak? Jati Bening. Jati Bening, silakan Pak Tasir. Assalamualaikum Sio. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini jadi ada kiai yang ngajarin masalah sholat khusyuk, yaitu dengan menyentuh Allah. Sholat khusyuk dengan Menyentuh Allah. menyentuh Allah ya. Iya. Tapi kan Allah itu tak terbatas oleh ruang dan waktu Pak Sio tadi. Ini bisa diulang? Iya, sholat khusyuk dengan cara menyentuh Allah, begitu. Padahal, Menyentuh Allah, tapi karena menurut Siwo bahwa Tuhan itu tidak terbatas oleh ruang dan gerak, begitu mungkin ya maksudnya Pak Tasir. Nah, jadi pertanyaannya adalah Bagaimana ini menurut Sio gitu? menurut Siwo seperti apa? Bagaimana begitu ya? bisa diulangi kalimatnya pelan-pelan. Bisa tolong diulangi Pak Tasir. Ada ini guru ngaji lah yang mengajarkan sholat khusyuk, yaitu dengan cara menyentuh Allah gitu, sampai kita khusyuk. Tapi kan Allah itu kan tidak bisa disentuh oleh manusia, oleh manusia lah ya. Tapi kan menurut Siwa tadi kan nggak bisa disentuh oleh manusia gitu kan, karena memang Allah jauh dengan kita, terbatas oleh ruang dan waktu gitu. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana menurut Siwo begitu? Ya begitu ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Tasir. Assalamualaikum. Itu dari Pak Tasir di Jati Bening, mungkin menanggapi pertanyaan Siwo tadi ya. Pak Tasir. Oh iya. Di Jati Bening itu pertanyaan yang pertama dari telepon. Silakan yang lainnya di 6332705. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, dengan siapa ini? Bisa agak keras suaranya Bapak? Ya, dengan Suki. Siapa? Suki Suki. Mas Suki di mana? di Jakarta. Di Jakarta. Bisa tolong agak keras suaranya Mas Suki, silakan. Mau tanya sama Siwo. Halo? Iya, silakan. Iya, saya mau bertanya Siwo. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Silakan Mas Suki, agak sedikit keras suaranya. Saya mau tanya tentang hukuman mati Siwo. Bagaimana pendapat Siwo tentang hukuman mati Siwo? Bagaimana menurut Siwo tentang hukuman mati ya? Iya, Oke. Yang lainnya? iya cukup, terima kasih. Itu saja, baik. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Soki di Jakarta, Siwo. Mengenai hukum mati. Hukum mati bagaimana seperti Siwo? Menurut Siwo seperti apa? Baik, silakan satu penelpon terakhir di 6332705. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa ini? Yogi. Aduh, Mas Yogi. Apa kabar? Baik. silakan Pak. Siwo, Halo, saya masih hidup nih, Siwo. kok lama sekali kita nggak bersama? Ya, tapi belum hidup yang sejati. Ya, karena saya itu masih muda, terpengaruh duniawi dengan segala sifat-sifat senang, susah, untung, rugi, ringan, berat tuh ya, yang dan lain-lain yang serba timbal balik. Nah, konon kalau hidup yang sejati itu ada hidupnya roh gitu ya, roh di dalam kehidupan sehari-hari ini ya selalu bersuasana kasih sayang, tentram, damai di dalam hati yang tidak terpengaruh kekayaan atau status ya. Nah ini kalau Siwo setuju, ini bagaimana caranya mencapai hidup yang sejati tersebut. Terima kasih Siwo. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat sekali Pak Yogi, Mas Yogi. Itu tadi gimana sih, Bu? Gimana sih, Bu? Ya gimana? Gimana sih, Bu? Lanjut. Oh ya, oke. Baik, itu tadi dari 3 penelpon. 1, 2, 3 tambah SMS satu lagi. SMS satu lagi aja ya. Satu lagi aja. Oke, baik. Saya coba carikan yang mungkin mewakili. Oke.
Ini dari siapa ini? Sebentar Siwo. Iya, dari Adit di Bandung. Assalamualaikum Siwo. Waalaikumsalam. Apakah yang dimaksud dengan ruqyah dan apakah kausalitas spiritual itu logis? Kausalitas Spiritual itu logis. Dan apakah yakin itu argumentasinya harus verbal? Ya, saya kira itu saja. Jadi yang Maksudnya, pertanyaan itu ada enggak? ya dari Argumentasi SMS verbal itu apa maksudnya? nggak memberikan maksud, cuman yang dipertanyakan adalah pertama adalah yang dimaksud ruqyah. Yang kedua adalah apakah kaulitas spiritual itu logis? Apakah kausalitas spiritual itu logis? Dan yang ketiga, apakah yakin itu argumentasinya harus verbal? Cuman tidak memberikan contoh Argumentasi seperti verbal itu apa. yang gila. Makanya tidak diberikan contoh, hanya Terus mungkin secara yang pertama tadi ruqyah itu pakai K apa enggak? pakai Q. Oh, pakai Q. Haha, Ya, ya. ruqyah. Iya, baik. Itu saja sih, Wo, monggo. Udah banyak nih. Saya mulai dari yang on air ya, yang lewat telepon dari Mas Tafsil di Jati Bening. Permasalahannya yang diangkat adalah menyentuh Allah. Padahal Allah nggak tersentuh. Bagaimana? Saya mohon sedikit konsentrasi bahwa ada bahasa itu bahasa yang hakiki, ada bahasa iktibari. Atau beginilah, ada bahasa itu bahasa yang biasa saja. Ada bahasa yang berupa kiasan atau metafora misalnya. Nah, menyentuh di sini itu adalah salah satu masuk ke kategori kiasan atau bahasa metafor atau disebut sebagai iktibari. Jadi bukan sebagaimana bahasa lazimnya biasa. Kalau biasanya menyentuh itu kan dengan tangan gitu ya, menyentuh misalnya menyentuh bajunya Mas Brian misalnya gitu, menyentuh. Meskipun nanti bisa di dalamnya mengandung yang lebih abstrak lagi. Misalnya begini, kemarin itu kalimat-kalimatnya dari dia itu benar-benar menyentuh hatiku. Itu sudah tidak sentuhan fisik lagi, tapi bukan menyentuh beneran. Jadi bukan hati saya disentuh oleh dia, oleh kata-kata dia, kan itu merupakan bahasa kiasan. Jadi menyentuh bukan dalam makna menyentuh dalam hukum fisik itu. Jadi ada lagi misalnya kalimat begini. Ada seorang tokoh perempuan namanya Ibunda Maria, ya, ibunya Nabiullah Isa al-Masih alaihissalam. Beliau menyatakan di dalam kisah historical beliau dalam sejarahnya, mengatakan dalam satu episode beliau mengatakan, bagaimana mungkin saya bisa hamil sementara saya tidak pernah tersentuh laki-laki. Nah, itu tersentuh itu juga pakai bahasa sentuh, tapi maknanya jauh lagi berbeda. Yaitu maksudnya tidak pernah persentuhan antara sebagaimana antara biologis seksual antara suami istri. Maksudnya seperti itu. Nanti ada lagi menyentuh gitu ya. Misalnya begini. Menyentuh Al-Quran. Itu bahasanya sangat sangat terkenal. La yamassuhu illal mutahharun. Itu kalimat ayatnya seperti itu. Tidak ada yang mampu menyentuh Al-Quran kecuali al-mutahharun misalnya. Nah, menyentuh itu tentu bukan sentuhan fisik karena itu terkait dengan wahyu. Nah, sentuhan yang seperti apa disebut bisa menyentuh wahyu? Mungkin kalimatnya bisa menggapai, bisa atau memahami makna yang terkandung di dalam wahyu. Jadi gitu ya. Menyentuh itu bisa bermakna macam-macam. Nah, kalau menyentuh Allah, tentu itu pasti mengandung makna-makna tertentu. Nah, apa makna dari menyentuh di situ? Tolong ditanyakan kepada yang punya kalimat ini, yang mengajarkan kepada Mas
tafsir tadi. Yang disebut menyentuh itu seperti apa? Kalau saya tadi membahas bahwa kita diajari, kita diajari dalam ilmu tauhid, kita ini harus menuju, sering juga dikatakan mendekat kepada yang maha sempurna, maha tak terbatas. Padahal itu kita tidak mungkin sampai di sana, karena kita apapun yang kita capai nanti dan kapanpun, selalu saja kita punya keterbatasan, yaitu keterbatasan sebagai makhluk, keterbatasan di dalam kesatuan. Setiap yang kesatuan itu pasti terbatas, paling tidak terbatas oleh unsur-unsurnya. Yang tidak terbatas itu hanya satu, dan satu mengatunggal, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu ya pasti terbatas, sampai dimanapun kesempurnaannya pasti tetap terbatas dalam kemakhlukannya. Jadi manusia tidak akan pernah bisa sampai kepada kesempurnaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kesempurnaan Allah itu tidak terbatas. Kalau itu kita bisa sampai menyentuh kepada yang tak terbatas itu, wah, itu yang tak terbatas tidak menjadi tak terbatas lagi, tapi menjadi terbatas karena bisa disentuh oleh keberadaan yang terbatas. Jadi istilah menyentuh tadi mohon dipilah-pilah. Menyentuh secara fisik itu begitu. Menyentuh, kalau kata-kata menyentuh hati itu maksudnya begitu. Kalau saya belum pernah disentuh oleh perempuan atau perempuan belum pernah disentuh oleh laki-laki dalam siakul kalamnya, jadi konteks kalimatnya seperti itu, berarti maksudnya begitu. Yang disebut menyentuh, kalau menyentuh mushaf Al-Quran, nah itu mungkin fisik ya, menyentuh mushaf Al-Quran. Tapi kalau menyentuh Al-Quran yang di Lauhil Mahfuz, tentu bukan sentuhan fisikal, tapi satu sentuhan yang luar biasa, sentuhan yang amat tinggi maknanya. Nah, kalau menyentuh Allah, nah monggo difahami sesuai dengan konteks kalimatnya. Kalau masih kurang jelas apa maksudnya, tolong ditanyakan kepada Pak Guru yang mengajarkan itu, bahwa sholat yang khusyuk itu caranya dengan menyentuh Allah. Nah, apa maksud beliau? Nah, saya tidak bisa meraba-raba, karena itu sifatnya satu kalimat spesifik yang digunakan oleh beliau. Tanyakan kepada beliau apa maksud menyentuh Allah di situ, gitu ya. Bisa jadi masuk kepada salah satu yang kita bahas tadi, bisa jadi punya makna sendiri yang dimaksudkan oleh beliau. Kurang lebih begitu ya, Mas Tasir di Jati Bening. Kemudian Mas Syauki di Jakarta, bagaimana tentang hukuman mati? Kembali Mas, ini masalah fikih Mas, langsung aja menuju ke ahli fikih. Di situ banyak pembahasan dan bagaimana syarat-syarat dan bagaimana pelaksanaannya dan siapa saja yang terkena oleh hukuman mati dan kesalahan apa saja yang relevan tapi hukuman mati, dan ada juga pembatalan, hal-hal yang bisa membatalkan terkait dengan hukuman mati itu bagaimana. Nah, nanti ada yang misalnya ada rajam itu sesuatu yang terkait juga ke hukuman mati, tapi nuansanya berbeda dengan masalah-masalah kriminalitas yang lain. Nah, macam rajam dan kebagaimanaannya, monggo silahkan merujuk dokter fikihnya, fuqahanya siapa yang diyakini sebagai mujtahid yang merupakan jembatan kita, rujukan kita di dalam dunia hukum Islam, yaitu fikih Islam. Kayaknya selalu saya harus menggunakan jawaban standar seperti itu manakala terkait kepada topik-topik tentang fikih. Saya khawatir kalau saya masuk ke permasalahannya, saya akan menambah banyak sekali permasalahan, perbedaan, dan jembang perenang tentang hukum fikih yang sudah sangat banyak di masyarakat kita. Kemudian Mas Yogi, saya ini masih muda. Ya bukan Mas Yogi kalau enggak semangat muda. Dan karena muda maka masih terpengaruh dengan duniawi, jadi disebut dengan beras dan sebagainya. Saya berharap pameo itu bisa dihilangkan. Bahwa orang muda maka masih terpengaruh, tidak, sama sekali tidak. Jadi kalau pameo itu kita teruskan, maka bisa menjadi sugesti bagi kita bahwa kalau orang muda terpengaruh kepada dunia itu wajar dong, logis dong. Enggak. Mudah-mudahan pameo-pameo seperti itu kita bisa singkirkan dari persepsi kita. Ya, jadi setelah kita akil balik, maka
kita itu sangat logis untuk tidak terpengaruh oleh duniawi yang dikaitkan tadi sehingga kita menjadi diri kita tidak bersih misalnya. Tetapi bahkan semua sarana duniawi bisa dimanfaatkan dalam rangka menyempurnakan diri, membersihkan dan mencemerlangkan jiwa dan kepribadian kita. Nah, kemudian beliau mengangkat tentang hidup yang sejati, yaitu yang tidak terpengaruh oleh duniawi, damai, tentram, dan sebagainya. Bagaimana untuk menuju ke situ? Saya hanya punya kalimat yang tidak panjang, mudah-mudahan tidak puas karena ini sangat global. Terjadinya semua kesalahan, pertengkaran, peperangan, baik peperangan informasi, peperangan gengsi, peperangan popularitas, peperangan bisnis, peperangan ekonomi, peperangan politik, sampai ke peperangan fisik, itu semua akarnya ada pada egoisme kedirian yang disebut ananiah, atau egoisme kelompok yang disebut asobiah. Entah asobiah itu asobiah komunitas tertentu, bisa juga asobiah itu asobiah kebangsaan, bisa juga asobiah itu asobiah agama. Tapi semua bersumber kepada egoisme kedirian. Kalau diri itu dilebarkan bisa menjadi kedirian keluarga, kedirian komunitas, kedirian masyarakat, kedirian suku yang sering disebut dengan primordial itu. Kemudian egoisme bisa bentuk egoisme kelompok, egoisme komunitas, egoisme mazhab, egoisme bangsa, egoisme warna kulit, bahkan bisa egoisme agama. Dasarnya dia menggunakan itu dalam rangka kembali sentralnya kepada ego kediriannya. Nanti bisa ditutupi dengan baju harkat manusia lah, harga diri lah, martabat lah, dan lain-lain. Tapi ya intinya itu di sana berangkat dari egoisme. Untuk bisa terjadi kebersamaan, kesejahteraan, saling mengamankan diri dan orang lain, saling menyejahterakan diri dan orang lain, damai, sejahtera, dan seterusnya, hanya bisa manakala kita didominasi oleh nilai-nilai ketuhanan. Dan seluruh bentuk percecokan, persaingan, perselingkuhan, dan lain-lain yang buruk-buruk itu, semua itu bersumber dari egoisme kedirian. Lawannya adalah egoisme ketuhanan. Manakala kita bisa didominasi oleh nilai-nilai ketuhanan, kita kan punya ketuhanan yang maha esa tuh. Cuma bagaimana ya sosialisasi dan implementasinya itu kayaknya sangat sekali kurang. Nah, siapapun kalau dia masih bersumber pada egoisme, pasti dia terpengaruh oleh godaan-godaan macam-macam termasuk duniawi yang bisa menjatuhkan dirinya. Tetapi manakala dia sudah mau masuk ke pemahaman tauhid yang benar, dia mulai bisa terpesona dengan Tuhan, dan dia rindu kepada nilai-nilai ketuhanan di dalam dirinya, dia selalu bersama Tuhan dalam dirinya, maka dunia itu justru akan menjadi sarana yang luar biasa. Materi akan menjadi alat yang luar biasa manfaatnya. Kekuasaan, ekonomi, politik, budaya itu akan menjadi sangat-sangat bermakna dan bisa difungsikan sebagaimana fungsinya. Tapi kalau kita pusat kedirian kehidupan kita masih egoisme, aku, saya, aku loh. Kalau aku disindir gitu marah, tapi kalau kebenaran dilecehkan ya masih bisa senyum misalnya. Begitu. Jadi caranya bagaimana? Mari kita mengenali ego kedirian kita. Kemudian kita didik ego kedirian itu semakin luas, semakin lebar, sampai kepada ego menjadi dari ego diri kita ubah menjadi ego ketuhanan. Dengan itulah sepanjang yang saya tahu kita bisa saling cinta, saling kasih mengasihi, saling damai, saling menyejahterakan, dan saling menyempurnakan. Tapi kalau prinsipnya dari egoisme, apalagi sekarang kita disentor dengan hak asasi, itu kewajiban asasi lupa, hak asasi dituntut terus. Kurang lebih seperti itu.
Dan waktu tersisa untuk SMS dari Mas Anggun Sain dari Pasar Kemis. Ada seseorang sufi yang memberikan ajaran, memberikan wirid dari beberapa penggalan ayat. Kalau saya tidak salah tangkap begitu, bolehkah itu diamalkan untuk rutin? Ya boleh kan. Namanya memwiridkan ayat. Ayat itu satu kalimat yang suci. Ya. Andai pun kita tidak tahu maknanya, tapi kita melafalkan ayat suci, itu sudah ada pengaruhnya. Dalam bahasa teknis disebut ada pahalanya. Tetapi itu bentuk pekerjaannya. Sangat terkait dengan pekerjanya. Pekerjanya niatnya untuk apa? Ada loh yang mengajari, ini bacalah wirid ini agar pangkatnya naik. Ya namanya itu bukan bismillah, tapi bismi naiknya pangkat. Itu bukan jadi ibadah gitu ya. Atau begini, wiridkan ini agar cepat dapat istri atau dapat suami. Ya berarti bismi istri atau bismi suami, bukan bismillah lagi. Berarti bukan ibadah, karena niatnya salah. Ada yang mengajarkan amalan-amalan ini agar lulus ujian. Berarti bismi lulus ujian, bukan bismillah. Atau agar kaya, jadi bismi kaya, bukan bismillah. Dan seterusnya. Kalau wirid dalam kita pandang dari sudut sebuah pekerjaan, wirid itu bagus. Mengucapkan lafaz-lafaz dari kalimat yang suci, itu bagus. Itu pekerjaannya. Nah, pekerjaan itu akan menjadi baik atau tidak sangat ditentukan oleh motivasi, niat, dan semangat orang yang mengerjakannya. Nah, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Itu nganggu hadis sih. Enggak sih. Tapi kita semua sudah paham bahwa apapun aktivitas kita bermutu atau tidaknya dalam nilai-nilai kesejatian, nilai-nilai spiritual, itu sangat tergantung kepada mutu dari niat kita. Sebuah pekerjaan yang bagus bisa menjadi buruk kalau diemban oleh pekerja yang buruk. Ya? Ya apapun, sholat bahkan juga bisa menjadi buruk, haji juga bisa menjadi buruk meskipun sebuah pekerjaan yang baik aslinya. Tapi manakala dia disetir oleh pekerjanya yang buruk, niatnya haji untuk gaji sosial misalnya, niatnya haji untuk menaikkan posisi jabatan misalnya, itu pekerjaan yang baik bisa menjadi buruk tergantung kepada tujuan dan niatnya. Jadi kalau apakah wirid yang diajarkan oleh seorang sufi itu boleh diamalkan rutin? Boleh mas, ya boleh aja gitu ya, karena itu bukan tidak ada sih larangan untuk itu sepanjang yang saya tahu. Dan terakhir SMS dari Mas Adi di Bandung tentang ruqyah. Ruqyah itu salah satu cara pengobatan yang dirujukkan kepada tradisi-tradisi yang dicontohkan di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi ruqyah merupakan salah satu cara pengobatan alternatif konon. Ya, paling tidak kemasannya itu lebih religi gitu ya. Ya, sebagai sebuah pekerjaan, sebagai sebuah jenis pekerjaan, sepanjang yang saya tahu baik. Tetapi lagi seperti yang di depan lagi, tergantung itu kita tujukan untuk apa, kemana, kita niatkan, bagaimana. Ya itulah kira-kira. Semua hal yang baik bisa disalahgunakan bagi orang-orang yang tidak waspada terhadap niat. Kurang lebih seperti itu. Kemudian, apakah kausalitas spiritual itu logis? Semua yang spiritual itu mempunyai kaidah sendiri, mas. Logis dan tidak logis hanya di daerah persepsi rasional, hanya di daerah ilmu husul. Kalau masalah spiritual itu ada di daerah ilmu hudur. Ya, jadi dia ada hukum tersendirinya. Begitu banyak hal-hal spiritual yang tidak mampu dilogika oleh persepsi pikiran kita. Meskipun kita diperintah untuk menggunakan kita berpikir dalam rangka untuk memahami sesuatu secara logis. Ya, jadi ini ada dua
koridor ada dua kategori yang berbeda. Ada dua kotak yang berbeda, yaitu satu kotak spiritual, kemudian ada kotak rasional. Nah, kausalitas spiritual dia punya hukumnya sendiri. Kausalitas persepsional, rasional ada hukumnya sendiri. Kadang-kadang bersamaan, kadang-kadang tidak. Nah, kita lihat saja permasalahannya. Misalnya begini, dalam hukum spiritual itu orang yang semakin dekat kepada Allah, semakin dia kabur tentang Allah. Itu sangat berbeda dengan yang ada pada rasional. Rasional, semakin dia memahami tentang sifat-sifat Allah misalnya, maka secara persepsi logis seseorang semakin merasa paham tentang Allah. Tetapi kalau ditinjau dari sisi yang lebih spiritual, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak seperti apapun dan maha suci dari apapun yang disifatkan kepadanya. Nah, kalau sesuatu itu yang tidak mirip apapun, bagaimana kita bisa mengetahuinya? Kalau kita masih bisa memahaminya, berarti kita masih membatasinya. Nah, itu ada hukum terbalik di situ. Semakin orang dekat kepada Allah, semakin dia tidak tahu tentang Allah. Mohon maaf, kalimat ini disareskan, mohon dikasih tanda petik yang besar. Kemudian, yakin, haruskah dengan argumentasi verbal? Saya tidak tahu yang dimaksud argumentasi verbal itu yang seperti apa, tetapi semua keyakinan itu hanya bisa disebut sebagai keyakinan manakala dia mempunyai argumentasi. Jadi pada saat ditanya, kenapa kok begitu? Bagaimana kok bisa begitu? Itu dia bisa menjawabnya. Argumentasi itu berfungsi untuk membuktikan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Nah, argumentasi itu dalam bahasa Arab disebut dengan dalil. Dalil berfungsi menghubungkan antara dal dan madlul, antara yang menunjuk dengan yang ditunjuk. Siapa yang menghubungkan? Yang menghubungkan itu adalah pemahaman kita. Yang menghubungkan adalah persepsi kita. Jadi, semua bentuk argumentasi terkait dengan yakin itu terkait dengan kepala, terkait dengan pikiran, terkait dengan rasional. Itu yakin. Nanti beda lagi dengan iman. Iman itu daerah yang lebih dalam lagi, yaitu daerah spiritual. Nah, apakah yakin harus dengan argumentasi? Jawabannya iya, pasti harus seperti itu, niscaya seperti itu. Karena kalau seseorang yakin tapi tidak argumentatif, itu dia sedang mengikuti atau meniru keyakinan orang lain tanpa seseorang itu tahu manakala ditanya, kenapa begitu? Kok bisa begitu sih? Kenapa mesti Tuhan itu ada? Kok bisa begitu? Kenapa? Bagaimana ceritanya? Kok bisa kesimpulannya Tuhan itu ada? Kok Tuhan itu mesti satu, tidak boleh kesatuan? Kenapa mesti begitu? Seseorang yang yakin, meskipun dia tidak mampu mengungkapkannya atau menulis dalam kalimat, tapi dia bisa menyusun argumentasi itu di dalam persepsinya, di dalam pemahamannya. Tidak wajib sih orang harus bisa mengemukakan argumentasi secara lisan atau secara tulisan, tidak. Tapi yang disebut yakin harus argumentatif, itu paling tidak dia bisa memahami argumentasinya. Meskipun banyak orang yang memahami argumentasi, tetapi tidak mampu mengungkapkan. Karena itu untuk bisa seperti itu butuh ada kemampuan bicara, kemampuan menyusun kalimat dan lain-lain. Tetapi yakin itu memang harus dengan argumentasi. Kalau tidak argumentasi tidak bisa disebut yakin. Untuk ragu saja butuh argumentasi. Kita tidak boleh meragukan sesuatu tanpa argumentasi. Itu baru ragu, belum zon. Kita tidak boleh husnuzon ataupun su'uzon kalau tidak berdasarkan argumen. Kalau tidak berdasarkan adanya data-data yang bisa didudukkan dan menghubungkan kepada sesuatu yang kita sangka. Tidak boleh menyangka buruk atau menyangka baik, itu satu fase kesimpulan yang harus di-backing oleh argumentasi. Ragu saja butuh argumen, apalagi yakin. Jadi, apakah yakin harus dengan argumentasi? Ya. Tapi kalau argumentasi verbal, apakah yakin itu harus dengan argumentasi verbal? Saya tidak tahu karena saya tidak paham yang dimaksud argumentasi verbal itu yang seperti apa.
Tapi kalau tidak pakai verbal, apakah yakin harus dengan argumentasi? Ya. Sesuatu yang tidak argumentatif tidak bisa membentuk keyakinan sama sekali. Atau seseorang yang sudah merasa yakin tapi tidak argumentatif, dia sedang meniru kesimpulan dari pihak lain. Mungkin dia meniru kesimpulan itu dari bapaknya, mungkin dari temannya, mungkin dari gurunya, mungkin dari ayat, mungkin dari hadis, mungkin dari nabi. Tapi hanya kesimpulannya yang dia pahami. Nah, nanti begitu banyak ayat-ayat, hadis-hadis, dan juga kaidah-kaidah akliyah yang yang menyuruh kita agar kita menjadikan kesimpulan-kesimpulan keyakinan itu sebagai pembimbing, bukan sebagai pendoktrin, tapi sebagai pembimbing. Kemudian kita diperintah untuk memahami argumentasinya, gitu ya. Ada kemarin yang mengangkat pertanyaan, apakah tidak cukup kita punya keyakinan yang berdasarkan kepada Al-Quran? Bukankah Al-Quran itu pedoman hidup kita? Ya betul, Al-Quran pedoman hidup kita. Tetapi Al-Quran itu dalam sistem keyakinan, keimanan, dalam usuluddin, itu berfungsi membimbing, bukan mendoktrin. Beda nanti dengan ayat-ayat yang terkait dengan syariat, ya, terkait dengan fikih misalnya. Itu kita didoktrin. Meskipun kita tidak tahu, kita harus melakukan. Kenapa subuh dua, itu kita tidak paham, boleh, tapi kita hanya diperintah untuk taat. Gitu. Tapi hal-hal yang sifatnya usuluddin, sistem keyakinan dan sistem keimanan, fungsi atau posisi dari ayat, posisi dari hadis, itu membimbing kita, memberikan kesimpulan-kesimpulan. Tetapi untuk bisa menjadi yakin, kita harus menggunakan kiat berpikir kita, membangun argumentasi, sampai kita mempunyai kesimpulan sendiri, yang kesimpulannya itu sama dengan yang dibimbingkan oleh ayat, oleh hadis, dan oleh kalimat-kalimat para pengajar, para arifin, dan seterusnya. Kurang lebih seperti itu. Jadi, mumpung ingat sekaligus, gitu ya, kalau kita menggunakan ayat sebagai sandaran kesimpulan, itu tidak bisa membentuk keyakinan. Cuma kita meniru kesimpulan yang diajarkan oleh ayat. Ya, kita sedang meniru keyakinan yang diajarkan oleh ayat. Untuk bisa yakin, kita harus bisa menjawab kenapa. Ya, misalnya begini, begitu banyak ayat yang memerintahkan kita. Salah satu contoh ya, nanti bisa dilihat di buku tafsir. Fa'lamu anallaha sami'un basirun misalnya. Maka ilmuilah bahwa Allah itu maha mendengar dan maha melihat. Di situ ada perintah langsung tanpa syarat, ya. Jadi tidak muqayyad perintahnya. Maka ilmuilah. Kita disuruh mengilmui, kita disuruh memahami bahwa Allah itu maha mendengar. Apa? Kesimpulannya sudah kita dapat bahwa Allah itu maha mendengar. Tapi bagaimana sih Allah mendengar? Apa saja yang didengar? Bagaimana cara mendengar? Apakah benar bahwa Allah itu mendengar? Itu butuh bangunan argumentasi agar kita bisa yakin. Kurang lebih seperti itu. Dan nanti banyak hal-hal yang lain yang seperti itu. Ya, kalau kita tidak mempunyai argumentasi yang kita bangun dalam persepsional kita, ya kita nggak akan sampai kepada satu tahap yang disebut yakin. Nah, kita sedang meniru keyakinan yang diajarkan oleh ayat, tapi bukan yakin, bukan. Itu namanya doktrin. Kalau seperti itu, Mas Brian Sam. Ya, Brian Silver. Iya, monggo Siwo. Boleh ya, nekat. Kepada seluruh live audiens beserta seluruh keluarga besar dan stafnya, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Ini bahasa basi aja. Maksudnya saya mau pamit gitu. Dan semoga juga dipersaudarakan dalam kebenaran, penghambaan, dan berkah. Mas Brian, mohon pamit. Monggo Siwo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Siwa Gus Hidayat dan Light Audience. Dengan demikian berakhir sudah acara berproses menuju kesejatian diri untuk edisi hari ini, Kamis tanggal 11 September 2008. Insya Allah minggu depan di jam yang sama kita akan kembali berjumpa ya. Dan besok pagi jam 4 insya Allah juga Siwa akan hadir ke ruangan Anda untuk kembali berinteraksi dari jam 4 pagi sampai menuju saatnya imsak. Baik, akhirnya saya Brian Silver dan produser Carlinan mohon diri. Kita ketemu lagi dalam Light at Night beberapa saat lagi. Namun demikian kita dengar dulu yang berikut ini.